Mukarramah wal Muhtaramah Ibunda Ustazah Hajah Dr. Fenty Inayati. Kepada Bunda dengan segala hormat saya persilakan. Mangga Bun. Baik, terima kasih Bunda Nur. Permisi Bun. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, berkah kudrah dan irodahnya kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya talabul ilmi. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan syurganya Allah. Sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, pasti Allah mudahkan baginya jalan-jalan syurganya Allah. Nah, insyaallah di waktu yang berkah, bagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, al-barokah, subutul khair, ditetapkan dalam kebaikan, waziyadatul khair, dan senantiasa ditambah kebaikan kepada kita semua, baik kebaikan untuk urusan akhirat kita maupun urusan untuk dunia kita. Nah, di waktu yang berkah seperti biasa kita berdoa dulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, langsung saja pada hari ini kita akan mengkaji tafsir kembali ya di tafsir tematik dari Kementerian Agama. Setelah selesai kita menafsirkan tentang takwa. Nah, dilanjut dengan tazkiyatun nafs. Nah, ini adalah salah satu tafsir tematik ya tentang spiritual. Nah, tema kedua yaitu tentang tazkiyatun nafs. Nah, di sini dalam tafsir Kementerian Agama ini bahwa tazkiyah itu artinya suci, berkembang dan bertambah. Jadi asal arti secara bahasa ya tazkiyah itu adalah suci, berkembang dan bertambah. Sedangkan secara syar'inya ya, secara istilahnya adalah bagaimana memperbaiki jiwa ya, bahwa diri kita itu, dalam diri kita itu ada ruh, ada qalbun ya, ada istilah sodrun, ada istilah aklun ya, sudah dibahas di tafsir sebelumnya. Nah, bahwa kita punya ruh, punya jiwa, dan wajib disucikan gitu ya. Mensucikannya melalui jalan tadi ilmu yang bermanfaat ya, bisa mensucikan jiwa, beramal sholih gitu ya, mengerjakan segala yang Allah perintah, yang Rasulullah perintah, dan meninggalkan segala yang dilarang. Nah, jadi tazkiyatun nafs itu adalah bagaimana memperbaiki jiwa, mensucikan ya, mensucikannya melalui jalan seperti yang tadi disampaikan. Jadi secara ringkas, tazkiyatun nafs mensucikan jiwa dan hati ya. Tazkiyat nafs itu adalah mensucikan diri dari perbuatan syirik ya dan derivasinya, mensucikan diri jiwa kita dari riya gitu ya, dari sombong, sifat-sifat tercela lainnya ya, untuk kemudian menginternalisasikan, memasukkan ya ke dalam hati dan ruh kita nilai-nilai ketauhidan beserta sifat-sifat positif, sehingga nanti lahirlah pribadi kita yang penuh keikhlasan, sabar, syukur, takut gitu ya kepada Allah, roja, berharap hanya kepada Allah gitu ya, tawakal, ridho, dan sebagainya. Nah, jadi dengan proses tazkiyatun nafs ini seorang muslim bisa berperilaku sesuai dengan asma-asma Allah ya, dalam kapasitasnya sebagai hamba.
tentu saja didasari oleh keikhlasan dan penghambaan dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini bahwa istilah tazkiyatun nafs ini banyak ya, misalnya di dalam Quran kata zaka dan derivasinya itu ada 60 kali ya digunakan. Kemudian yang sebagiannya ya tersurat disandingkan dengan kata nafs gitu ya, tazkiyatun nafs. Nah, di sini bagaimana hadis Nabi juga ya, istilahnya tazkiyatun nafs. Bahkan beliau menjelaskan maknanya sebagai suatu bentuk keyakinan dan penghayatan bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun berada gitu ya. Jadi tazkiyatun nafs itu beliau ya Rasulullah menjelaskan maknanya adalah suatu bentuk keyakinan dan suatu bentuk penghayatan bahwa Allahumma Allah selalu bersamaku gitu ya, bahwa Allah selalu bersamaku dimanapun berada gitu ya. Nah, ini kan hadisnya seperti ini yang panjang ya. Salasun, ada 3 manfa'alahunna, barang siapa yang mengerjakan ketiga hal ini faqad ta'ima ta'mal iman, maka sungguh ia akan merasakan manisnya iman. Apakah kita sudah merasakan ta'ima ta'mal iman ya, merasakan manisnya iman? Yang pertama adalah man abadallah wahdah, barang siapa yang beribadah kepada Allah saja ya, hanya kepada Allah saja. Wa annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa a'ta zakah malihi, dan ini yang selanjutnya adalah mengeluarkan zakat harta ya, thayyibah yang baik, biha nafsuh rafidah alaihi kulla fi kulli amin. Nah, jadi di sini membayar zakat mal setiap tahun dengan jiwa yang ridho, yang rela. Nah, dengan jiwa ridho dan rela. Kemudian walam yu'til haramah walad darinah walad syarata laimah walal maridah walakin ausat amwalikum. Nah, kemudian ketika mengeluarkan zakat itu ya, membayarkan hewan yang bahwa dia selalu mengeluarkan zakat mal setiap tahun dengan jiwa yang rela, tidak membayarkan hewan yang sudah tua, misalnya tidak yang kurus, misalnya rajan zakat misalnya hewan yang sudah tua yang kurus, tidak juga yang sakit, tetapi ia membayarkannya dari pertengahan harta kalian. Jadi tidak terlalu buruk, tidak terlalu super, misalnya yang tengah-tengah misalnya. Nah, di sini walakin ausat, jadi yang pertengahan amwalikum. Fa inna Allah azza wa jalla lam yas'alkum khairah. Karena Allah juga tidak menuntut kita untuk memberikan yang terbaik, wala ya'murukum bisyarri, dan juga tidak menyuruh untuk memberikan yang terburuk gitu. Jadi memang kalau zakat ya, atau kita zakat harta gitu ya, yang pertengahan tadi. Wa zakah abdun nafsun faqala rajulun wa ma tazkiyatul mar'i nafsah ya Rasulullah. Nah, yang ketiga yang bisa merasakan manisnya iman itu adalah orang yang suka tazkiyatun nafs, mensucikan dirinya gitu ya. Wa zakah abdun nafsah, mensucikan jiwanya. Faqala rajulun, kemudian ada seseorang bertanya, wa ma tazkiyatul mar'i nafsah, bagaimana mensucikan diri itu seperti apa gitu ya Rasulullah, wa Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, ya'lamu annallaha ma'ahu haitsu kana, bahwasanya dia ya meyakini Allah bersamanya dimanapun berada. Nah, jadi meyakini bahwa Allah selalu bersama dimanapun berada gitu. Nah, apakah kita sudah selevel itu gitu ya, bahwa merasakan kehadiran Allah dimanapun berada gitu ya. Terkadang kita ya dengan kelalaian gitu ya tidak merasakannya misalnya. Nah, ini 3 hal yang seseorang bisa merasakan manisnya iman. Nah, jadi dari hadis tadi tampak bahwa Nabi menjadikan tazkiyatun nafs sebagai salah satu dari 3 hal yang bisa menghadirkan rasa lezatnya iman. Jadi kalau kita ingin merasakan lezatnya iman ya, halawatul iman, manisnya iman ya, ta'mu ilma iman gitu ya, beliau ya menafsirkan dengan salah satu ihsan. Berarti tazkiyatun nafs itu adalah ihsan ya, meyakini bahwa Allahumma Allah adalah bersamaku dimanapun kita berada gitu. Ini adalah martabat tertinggi ya, ihsan itu martabat tertinggi dalam Islam. Dari iman, Islam, ihsan gitu ya.
orang yang berislam belum tentu iman gitu, tetapi orang yang beriman sudah pasti Islam dan melahirkan ihsan gitu ya. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Nah, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah bahwa Allah melihat kita dan kita melihat Allah, dan seketika pun kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihat kita. Nah, ini ya, bahwa menyembah Allah berdasarkan keyakinan bahwa Allah selalu melihat gitu dan mengetahui rahasia dan kenyataannya, mengetahui zahir dan batinnya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah gitu ya. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan tazkiyatun nafs ya. Oleh Said Hawa disebut sebagai penanaman akhlak mulia dengan mengikuti dan meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-takhalluq wal iqtida ya. Dan buah dari tazkiyatun nafs itu adalah at-takhalluq wal iqtida. Nah, ini ya, bahwa setelah tentu saja proses dan penempaan yang didahului dan mensucikan diri dari sifat-sifat tercela ya, takhalli, mengosongkan ya diri kita dari sifat-sifat tercela ya, tatahur istilahnya. Jadi tatahur dulu, kemudian setelah membersihkan ya rasa takabur kita, rasa ria, sombong, hasud ya dari hati kita yang susah sekali ya untuk tatahur ini ya, untuk mensucikan ini, untuk mengosongkan diri hal-hal yang sifatnya tercela. Kemudian setelah kosong diisi menerapkan sifat-sifat terpuji ya, at-tahakkuk istilahnya. Kalau tadi tatahur, ini tahakkuk. Nah, kalau dalam terminologi orang-orang sufi, tatahur dan tahakkuk ini sebanding dengan konsep yaitu at-takhalli ya, at-takhliyah, menyingkirkan sifat-sifat tercela, kemudian menerapkan at-tahliyah, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Nah, jadi setiap hari itu kita harus itu yang bertafakur, misalnya apakah masih terdapat rasa riak, kita ingin dipuji orang, misalnya apakah kita masih terdapat merasa lebih baik dari orang lain ya, takabur, misalnya apakah kita masih hasud gitu ya. Nah, ini harus dibersihkan ya, dibersihkan. Nah, setelah bersih kemudian kita berlatih, misalnya tahalli ya, melatih, menghiasi diri kita dengan bagaimana sabar, syukur, tawakal dan sebagainya. Nah, di sini urgensi dari tazkiyatun nafs, bahwa seberapa penting tazkiyatun nafs itu. Kalau kemarin tentang takwa ya sudah dibahas. Ini seberapa penting tazkiyatun nafs, bahwa para rasul juga diutus itu untuk memperingatkan manusia tentang ayat Allah, mengajarkan petunjuk dan mensucikan jiwa. Jadi semua rasul itu sama ditugasin sama Allah itu memperingatkan manusia ya, mengajarkan petunjuk-petunjuk dan mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs gitu ya. Nah, pengajaran juga ta'lim ya, tazkir, kemudian penyucian jiwa, tazkiyah, ini adalah tugas-tugas terpenting dari para rasul. Jadi memang tazkiyatun nafs itu begitu penting gitu ya. Ini juga merupakan tugas terpenting para rasul, itu diantaranya adalah tazkiyatun nafs. Ini buktinya dalam surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana, ya Tuhan kami, wab'ats fihim rasulan, utuslah di tengah mereka seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatik, yang tugasnya adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, jadi di sini ya, kemudian ya ini tugas rasul ya, seperti itu, diantaranya mensucikan jiwa. Kemudian lihatlah pengabulan doa serta karunia yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia dalam surah Al-Baqarah ayat 151, bahwa kama arsalna, nah udah dikabulkan sama Allah ya, kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus, fikum, kepada kalian, rasulan, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, minkum, dari kalangan kalian gitu. Mereka kan nyuruh seperti itu ya. Nah, kemudian sudah Allah, ini kan Bani Israel, coba cina utus atuh cina.
Tuh udah, kama arsalna, sebagaimana kami utus, fikum, kepada kalian, rasulan, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, minkum, dari kalangan kalian sendiri, yatslu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, mensucikan jiwa kalian, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kepada kalian Al-Quran, ya, kitab Al-Quran, wal hikmah, yaitu mengajarkan hikmah atau sunnah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Nah, di sini ya bahwa menurut Said Hawa, kedua ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, itu adalah salah satu di antara tugas pokok seorang rasul, ya, setelah mengajak ketauhidan. Kemudian tentu saja tazkiyatun nafs ini menjadi target dan capaian orang-orang yang bertakwa. Jadi tazkiyatun nafs ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena keselamatan, kebinasaan manusia sangat tergantung bagaimana ia bisa mensucikan jiwa dan kalbunya. Nah, ya seperti itu. Kemudian ini ya, bahwa tazkiyah dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat, ya, yang menunjukkan arti penting dan kedudukan tazkiyatun nafs dalam ajaran Islam. Di sini ada nas Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang urgensitas, ya, yaitu pentingnya tazkiyatun nafs. Nah, diantaranya dalam beberapa ini, ya, di sini disampaikan bahwa Allah bersumpah dan menegaskan sumpahnya bahwa kesolihan dan keberuntungan hamba ini tergantung pada tazkiyatun nafs, ya, bahwa apakah seseorang dianggap beruntung, apakah seorang solih atau tidak, itu tergantung pada tazkiyatun nafs. Dalam surah As-Sams ayat 7-10 bahwa wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsin, demi jiwa wa ma sawwaha, serta penyempurnaan ciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan, fujuraha, jalan kejahatan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sungguh aflah, sungguh beruntung, man zakkaha, orang yang mensucikan jiwa itu. Kemudian wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Nah, ini ya, bahwa di surah Al-A'la juga, ya, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat nama Allah kemudian dia sholat. Nah, ini ya, bahwa tazkiyatun nafs merupakan salah satu pokok, ya, tugas pokok para nabi. Misalnya ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun juga, ya, faqul halaka ila an tazakka, maka katakan kepada Fir'aun, kata Allah, ya, halaka ila an tazakka, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan, gitu, ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, dan engkau akan kupimpin, gitu, kata Nabi Musa, ya. Wa ahdiyaka, aku akan bimbing kamu, ila rabbik, ya, ke jalan Tuhanmu, fatahsya, agar engkau takut kepada Allah, gitu. Nah, jadi tugas pokok Nabi Musa juga tadi digambarkan, ya. Tugas pokok Nabi Muhammad juga sama digambarkan dalam surah Al-Jumu'ah. Walladzi ba'atsa fil ummiyin, dialah rasul yang diutus, ya, fil ummiyina rasula, dia yang mengutus, ba'asa, ya, seorang rasulan, seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, ummiyin, kaum yang buta huruf, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab Quran, wal hikmah, dan hikmah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, Rasulullah juga tugas utamanya dia wa yuzakkihim, di antaranya, ya, tugas pokok Rasul. Nah, ini tazkiyatun nafs ini menjadi syarat untuk meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan abadi. Kalau kita ingin meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan abadi, ya,
Nah, ini dengan tazkiyatun nafs itu bahwa wa may ya'tihi ya, barang siapa yang datang kepadanya mukminan dalam keadaan iman, qad amila sholihat, telah mengerjakan amal soleh ya, kebajikan, faulaika walahumud darajatul ula, mereka itu orang yang memperoleh derajat yang tinggi yaitu mulia. Jannat akan memperoleh surga ya, adanin, surga adan, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha abada, fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah ya balasan bagi orang yang mensucikan diri. Jadi maksudnya bahwa balasan dan derajat yang tinggi ya di surga adan diperuntukkan bagi mereka yang mensucikan dirinya, mensucikan diri dari kotoran, mensucikan diri dari berbagai kekejian, mensucikan diri dari berbagai kemusyrikan, hanya menyembah Allah dan mengikuti semua ajaran yang dibawa oleh para rasul, baik dalam masalah akidah ya, dalam hal perintah dan dalam masalah larangan atau syariah. Perintah dan larangan masalah syariah ya. Kemudian tazkiyatun nafs itu merupakan salah satu permohonan dan doa utama yang dipanjatkan Rasul ya. Dalam sabdanya Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan kepada diriku ini gitu. Wa zakkiha, dan sucikanlah, anta khair, engkau adalah sebaik-baik, man zakkaha, zat yang mensucikan, anta waliyuha, engkau adalah penolong, wa maulaha, dan tuannya. Nah, ini ya doa yang dipanjatkan Rasulullah. Memohon tazkiyatun nafs ini adalah salah satu permohonan dan doa utama ya. Kita hafalkan ya. Allahumma ya Allah, ati, berikanlah, nafsi, jiwaku ya, berikanlah jiwaku, taqwaha, ketakwaan. Jadi minta ya Allah, berilah ketakwaan kepada diriku, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku, anta khair, engkau adalah sebaik-baik, man sakkaha, yang mensucikannya, anta waliyuha, engkau adalah penolong, wa maulaha, dan engkau adalah tuannya. Nah, jadi ini yang dibaca Rasulullah SAW. Nah, langkah-langkahnya ya, wasilah utama tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs yang sesuai dengan manhaj Quran itu bisa dicapai dengan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah. Yang terpenting tentu saja yang pertama ya, untuk meraih derajat tazkiyatun nafs itu tauhid. Merealisasikan tauhid merupakan sarana utama dan terpenting dalam proses tazkiyatun nafs. Allah berfirman dalam surah Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah Muhammad, innama ana bashar. Katakanlah, kata sama Allah disuruh ya. Katakan Muhammad, innama ana bashar, aku itu hanya manusia gitu ya. Mislukum, sama seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Fastaqimu ilaih, karena itu tetaplah kamu beribadah kepada Allah gitu. Istiqomahlah, tetaplah. Wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kepada Allah. Wa wailul lil musyrikin, dan celaka orang-orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna zakah, orang-orang yang musyrik yang celaka itu adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, mereka ingkar ya, mengingkari, menolak terhadap kehidupan akhirat. Nah, ini ya, bahwa para di sini ya pakar tafsir Qurtubi ya, berdasarkan dari 19 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata zakat dalam ayat di atas adalah tauhid, syahadat la ilaha illallah, dan iman. Jadi mensucikan itu adalah mentauhidkan ya, membaca syahadat la ilaha illallah dan iman, yang dengannya hati bisa menjadi bersih. Karena tauhid itu menolak adanya Tuhan dan sembahan lain ya, dari hati gitu, bahwa tauhid ini yang menjadi pangkal kesucian hati dan jiwa. Dengan demikian internalisasi ketuhanan atau uluhiyah Allah di dalam hati akan menjadi sebab utama hidup dan bekerjanya hati. Makanya harus memperbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Sering sahabat geningan bahwa jadidu imanakum, perbaharui keimanan kalian. Kaifanu jadidu imanana, bagaimana kami harus memperbaharui keimanan kami?
Bikasrati kalimah la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah itu akan membersihkan hati kita ya, ketika kita bikasrati kalimah la ilaha illallah. Tapi harus dengan penuh keyakinan gitu ya, bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu harus dengan penuh keyakinan dalam hati gitu ya. Nah, kemudian Allah dalam ayat di atas menyebut tauhid dengan istilah zakat gitu ya. Sebagaimana Allah menyebut syirik dengan istilah najis. Nah, kalau tauhid itu istilahnya zakah ya. Kalau syirik itu najis gitu ya, dalam surah At-Taubah bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal musyrikuuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza, jangan kau mendekati gitu ya Masjidil Haram setelah tahun ini. Dengan demikian bahwa jika syirik adalah najis yang harus dihindari, maka tauhid adalah zakat yang akan menumbuh kembangkan amal solih dan menjadikannya penuh keberkahan. Menurut Said Hawa, tauhid adalah sarana pertama dan utama untuk tazkiyatun nafs, menjadi sarana dan sekaligus tujuan pensucian jiwa. Sebagai sarana tauhidullah yang menjadi titik tolak dari penyucian jiwa dari kotoran-kotoran kemusyrikan, dari sifat-sifat tercela yang timbul dari kemusyrikan seperti ujub, ghurur ya, sombong, ria, dengki, dan sifat yang lainnya. Sebagaimana tujuan tauhid adalah melahirkan sifat-sifat terpuji, makarimul akhlak yang menjadi tujuan diutusnya Rasul. Innama bu'atsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dengan kata lain, sejauh mana tauhid tertanam di dalam jiwa, sejauh itu pula jiwa tersucikan sehingga menumbuh kembangkan buah-buah tauhid seperti sabar, syukur, kehambaan, ubudiyah, tawakal, ridha, takut, khauf, roja, ikhlas, jujur, dan sifat terpuji lainnya. Yang kedua adalah untuk mencapai tazkiyatun nafs itu adalah dengan sholat ya. Sholat adalah sarana penting dalam mensucikan jiwa dan indikator kesucian jiwa. Bahwa sholat itu disyariatkan untuk menanamkan makna-makna kehambaan manusia dan ketauhidan ya, serta ketuhanan Allah. Sholat itu adalah zikir dan doa serta penegakan ibadah pada organ-organ utama jasad. Penegakan sholat merupakan penghancuran atas sifat angkuh dan pembangkangan terhadap Allah, serta menjadi sarana pengakuan akan ketuhanan dan kemaha pengaturan Allah. Oleh karena itu, sholat yang dilakukan secara sempurna ya bisa menghilangkan sifat ria, ujub, gurur, bahkan seluruh hal yang keji dan munkar gitu ya. Karena sholat itu adalah inna sholat, sesungguhnya sholat itu tanha anil fasya wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu bisa memberikan dampak positif ya. Jadi, tapi kalau dikerjakan dengan sempurna rukunnya, misalnya sunah-sunahnya, syarat-syaratnya, dan orang yang melakukan memelihara adab-adab zahir dan batin gitu. Adab zahir dalam bidang fikih ya, bagaimana wudu dengan sempurna ya, wudunya dengan sempurna, gerakan-gerakan sholatnya ya, dari mulai secara zahir ya, bagaimana ruku, sujud, dan lain sebagainya. Sementara ada batin, terpenting dalam sholat yang harus dipelihara adalah kehusyuan gitu. Secara zahir gerakan ya sesuai rukun syarat gitu ya, sesuai rukun dan syaratnya. Kemudian secara batin, nah ini bagaimana sholat bisa khusyuk gitu ya. Karena kekhusyuan dalam sholat adalah ciri utama orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi jika demikian pentingnya arti kehusyuan, maka kehilangan kehusyuan adalah dikarenakan hati yang dikotori oleh berbagai noda dan dosa gitu ya. Karena tazkiyatun nafs untuk menjaga kesucian hati itu menjadi penting, karena baik dan buruknya seseorang sangat ditentukan oleh putih atau hitamnya hati. Ini ya, bahwa ala inna fil jasad, ingatlah bahwa dalam tubuh kita mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasad kulluh, apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasad kulluh, maka rusaklah seluruhnya. Ala wahyal qalbu, ingatlah itu adalah hati.
Nah ya, bahwa gumpalan itu adalah kolbun hati. Nah itu bahwa tergantung putih dan hitamnya hati kita ya, bisa khusyuk ya. Nah fungsi sholat yang dilakukan dengan khusyuk, nah diilustrasikan oleh Rasulullah sebagai pembersih hati. Kalau kita sholatnya benar, itu bisa membersihkan hati ya dari noda dan dosa. Bahwa di sini Rasulullah bertanya kepada sahabat, diilustrasikan ya, bahwa aro'aitum, menurut kalian gitu ya, bagaimana gitu ya menurut kalian, kata Rasul, lau kalau anna nahron ya, seandainya ada sungai, bibabi ahadikum, ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, ya getasilu minhu kulla yaum khamsa marot, kemudian kalian itu mandi di dalam setiap hari teh 5 kali gitu ya. Jadi kalau di depan rumah ya, di depan pintu teh ada sungai, kemudian kalian itu mandi sehari 5 kali ya. Hal ya beko min daronihi syai gitu ya. Apakah pendapatmu ya? Apakah masih menyisakan kotoran gitu ya? Kalau di depan pintu ada sungai, kemudian mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran? Qalu la ya beko gitu ya. Mereka menjawab, la yabqa min daronihi syai gitu ya. Tidak mungkin menyisakan sedikit pun kotoran karena sehari 5 kali gitu ya. Qala fazalik. Nah, demikian juga kata Rasul. Masalu sholawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu, yamhullah bihinnal khotoya, bahwa Allah menghapus dosa-dosa. Jadi pasti bersih gitu 5 kali ya sholat, nah pasti tidak akan ada kotoran lagi gitu. Nah kemudian bagaimana kita meraih tazkiyatun nafs dengan zakat dan infak. Nah ini zakat dan infak merupakan sarana terpenting ya dalam tazkiyatun nafs, karena jiwa kita itu tabiatnya kikir gitu ya. Di surah An-Nisa bahwa manusia itu memang pada aslinya pada tabiatnya memang kikir gitu. Sementara kekikiran merupakan sifat tercela yang harus dihilangkan dari dalam jiwa. Dan berinfak di jalan Allah, mengeluarkan zakat merupakan cara yang efektif untuk mensucikan jiwa dari sifat tercela ini. Bahwa memang manusia itu manu'a ya, innal khuliqa manu'a, manu'a itu menolak kikir gitu. Nah jadi pada dasarnya kita manusia itu adalah orang yang kikir. Dan ada syariat zakat infak itu adalah mensucikan jiwa dari sifat tercela kikir ini, sehingga hati dan jiwa menjadi suci ya. Wasayujanna buhal atqo, dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang bertakwa itu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri. Nah, jadi sejalan dengan makna ayat di atas, Allah juga di ayat yang lain bahwa khud, ambillah gitu ya. Khud, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sedekah, zakatnya. Tutahiruhum, yang bisa membersihkan, wa tuzakkihim, mensucikan mereka. Washalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Jadi didoakan orang yang berzakat itu ya. Inna sholataka sakhanul lahum, sesungguhnya doamu itu bisa menenteramkan jiwa mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha tahu. Nah di sini ada Ibnu Asur ya menyampaikan, menulis bahwa tazkiyah adalah menjadikan sesuatu menjadi tumbuh dan berkembang, yakni berlimpah kebaikan ya. Dengan demikian firman Allah tutahhiruhum, bahwa khud min amwalihim ya, bahwa tutahhiruhum bisa membersihkan. Ini adalah isyarat pentingnya makom takhalli ya, untuk membersihkan diri dari berbagai keburukan. Sementara tuzakihi, mensucikan mereka, maksudnya adalah menjadi petunjuk perlu makom tahalli ya, mensucikan jiwa dengan berbagai kebaikan. Dengan demikian tidaklah menjadi masalah bila ya takhalli didahulukan dari tahalli. Nah dengan demikian sesungguhnya zakat itu mengharuskan adanya pembersihan, penyucian, dengan ungkapan tadi khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, bahwa zakat itu untuk membersihkan diri dari keburukan-keburukan, wa tuzakihi, mensucikan dengan amal-amal kebajikan. Itu ya, jadi fungsi zakat itu seperti itu. Kemudian saum. Nah ini ya saum, bahwa saum kita bisa meraih tazkiyatun nafs dengan saum.
bahwa saum itu perintah Allah yang sangat penting ya dalam pensucian jiwa. Nah, jadi syariat-syariat tadi ya, tauhid, dari mulai tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian saum. Nah, ini bahwa saum itu adalah perintah Allah yang sangat penting ya dalam pensucian jiwa, karena syahwat yang disebabkan oleh perut dan seks ya, bahwa ini yang banyak menjerumuskan manusia dalam penyimpangan. Saum bisa membiasakan ya untuk mengendalikan kedua syahwat tadi ya, karena saum termasuk sarana yang paling efektif dalam tazkiyatun nafs. Jika kesabaran merupakan sikap mental yang sangat ampuh dalam menjaga kesucian jiwa, maka saum merupakan madrasah untuk menempa dan melatih jiwa supaya dihiasi dengan kesabaran. Bahwa Rasulullah ya, bahwa as-saum nisfus sabri, bahwa saum itu adalah separuh dari kesabaran. Allah juga mensyariatkan saum ya untuk sarana mencapai derajat takwa, bahwa ketakwaan itu berbanding lurus dengan penyucian jiwa, karena bila jiwa tersucikan dari potensi-potensi kefasikan, maka pasti akan memperoleh derajat ketakwaan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa, wa nafsin demi jiwa, wa ma sawwaha, dan penyempurnaan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Tentu saja saum bisa mensucikan jiwa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus ya, menahan tidak berhubungan seksual sebagaimana tingkatan saumnya orang awam, tetapi saum yang kualitasnya mencapai saum khawas khusus gitu ya, ketika pendengaran gitu ya, menahan pendengaran, menahan penglihatan, lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Saum ya, turut saum ya. Jadi saumnya bukan hanya tadi ya, tetapi saum semuanya, penglihatan saum, lisan, tangan, anggota tubuh lainnya. Nah, dan bahkan semampu mungkin diupayakan saum yang sampai pada tingkatan hawas ya khusus, yaitu para nabi, siddiqin, muqarrabin, yang hatinya pun turut saum gitu ya. Pikirannya pun ya pikiran-pikiran keduniaan dan sesuatu selain itu saum ya. Jadi dalam tazkiyatun nafs, kualitas saum seperti itu yang terus diupayakan ya, supaya saumnya itu tidak seperti yang disampaikan Nabi bahwa rubba so'imin, banyak yang saum, laisa lahum min siyamil alju gitu ya, tidak dapat apa-apa dari saumnya itu kecuali hanya nahan lapar gitu ya. Waruba qa'im, banyak orang yang sholat gitu, laisa lahum min qiyamihi illa sahar, tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali hanya sahar, begadang gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati. Kemudian yang kelima adalah ini haji ya, bahwa tentu saja haji bisa mensucikan jiwa. Faman farodo, barang siapa yang mengerjakan fihinal haji ya, ibadah haji di bulan itu, fala rofasa, maka jangan berkata jorok, rofas, wala fusuk, jangan berbuat fusuk, wala jidal, jangan bertengkar, fil haj, dalam melakukan ibadah haji. Sama, haji juga adalah pembiasaan jiwa untuk melakukan sejumlah nilai yang untuk kesucian hati dan jiwa ya, seperti pasrah kan, tawakal sama Allah, mencurahkan segenap kemampuan dan harta di jalan Allah gitu ya, saling menolong, melaksanakan syiar-syiar ketundukan kepada Allah. Semua itu memiliki dampak positif dalam tazkiyatun nafs. Untuk mendapatkan haji mabrur yang bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa dan kesucian jiwa, harus dilihat ya adab-adab zahir dan adab-adab batin dalam haji. Misalnya di sini Imam Al-Ghazali, beberapa adab haji yang perlu diperhatikan dalam berhaji adalah tersedianya biaya yang halal, dari mulai biaya yang halal, mempersiapkan bekal yang cukup, meninggalkan rofas ya, mesum dan perkataan jorok, fusuk, segala bentuk pelanggaran atas perintah Allah, jidal, tidak boleh berlebih dalam bertengkar sehingga keluar dari etika berbicara dan menimbulkan dendam, berpenampilan lusuh dalam arti tidak banyak memakai perhiasan dan menampakkan kemewahan, bertakarub kepada Allah ya dengan menyembelih kurban. Semua adab dan etika haji ini jika dilakukan dengan ikhlas akan sangat berperan dalam mensucikan jiwa, mengendalikan diri dari hawa nafsu. Ini terakhirlah satu lagi, membaca Quran ya.
Ditinjau dari berbagai segi, membaca Quran bisa mensucikan jiwa, memperoleh ilmu terutama yang berkaitan dengan perintah Allah dan larangan Allah, membangkitkan nilai-nilai virtual yang ingin dicapai dalam tazkiyatun nafs. Jadi baca Quran juga menyempurnakan ya, Allah udah kasih syariat sholat, saum, haji gitu ya, bagaimana mencapai derajat kehambaan kepada Allah. Karena itu Quran bisa berfungsi dengan baik jika dalam membacanya disertai dengan adab-adab diantaranya ya. Jadi kalau apakah bacaan Quran kita mengaruh gitu ya. Nah, di sini harus adab-adabnya. Memahami keagungan dan kemuliaan kalamullah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Kedua, mengagungkan Allah, zat yang berfirman. Ketika mulai membaca Quran, seorang pembaca harus meyakini keagungan Allah dan menyadari bahwa yang dia baca itu bukan perkataan manusia gitu, karya manusia. Menyadari bahwa membaca Al-Quran itu sangat penting. La yamassuhu ilal mutahharun gitu ya. Tidak ada yang menyentuh kepada Al-Quran kecuali hamba yang disucikan gitu. Kemudian ketiga, hadirnya hati saat membaca Quran dan meninggalkan bisikan setan gitu ya. Oleh karena itu Allah berfirman ya, memerintahkan kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitab biquwwah, wa Yahya ambillah, pelajari kitab Taurat itu dengan penuh kesungguhan. Yang dimaksud khud, mengambil ini dengan sungguh-sungguh, itu adalah harus konsentrasi penuh gitu. Ketika membaca itu harus konsentrasi penuh gitu, dan mengarahkan perhatian hanya kepada Al-Quran gitu. Kemudian yang keempat adalah tadabbur, dalam arti merenungkan makna ya, setiap huruf, setiap ayat yang dibaca itu. Tadabbur itu berbeda dengan kehadiran hati, karena mungkin saja seseorang tidak memikirkan selain Quran, melainkan hanya mendengarkan dengan tidak merenungi maknanya. Nah, tujuan membaca Quran adalah mentadaburi, oleh karena itu disunahkan tartil ya, perlahan-lahan, sehingga membantu munculnya tadabur dalam hati gitu. Nah, jadi jangan misalnya cepat-cepat gitu ya, makanya harus perlahan-lahan gitu. Warattilil Quran tartila, bacalah Quran secara tartil, perlahan-lahan gitu ya. Kemudian tafahum, mencari kejelasan dari setiap ayat secara tepat ya, karena Al-Quran menyebutkan sifat-sifat Allah, ihwal para nabi, orang-orang yang mendustakan para nabi, bagaimana mereka dibinasakan gitu. Beragam perintah dan larangan, demikian juga tentang surga, tentang neraka gitu. Jadi mencari kejelasan makna ya. Nah, diantaranya kita berikhtiar ya, ini juga membahas tafsir-tafsir gitu ya. Keenam, menghindari hambatan-hambatan dalam menggali dan menemukan pemahaman baru dari Al-Quran yang merupakan lautan ilmu yang tidak bertepi ya. Kita juga membahas tafsir gitu ya, dari sejak 2019 nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, di sini bahwa pengucapan huruf, bagaimana merenungkan ya, misalnya makharijul hurufnya, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Nih hambatan-hambatan gitu ya, kita belum sempurna gitu ya dalam pengucapan makharij misalnya. Kemudian fanatik terhadap mazhab tertentu gitu ya, sering melakukan dosa maksiat, menyebabkan hati berkarat. Yang ketujuh adalah taksis. Ketika baca adab yang ketujuh adalah taksis, menyadari bahwa hanya dirinya gitu ya sasaran hidup pembicaraan yang ada dalam Al-Quran gitu. Ini salah satu pesan Muhammad Iqbal ya, filosof asal Pakistan. Baca Quran seolah-olah diturunkan kepada kamu gitu ya. Hitobnya tuh ke kita gitu. Maksudnya ketika waqimus sholat, perintahkan sholat, itu teh ke diri kita gitu. Jadi harus taksis, menyadari bahwa hanya dirinya yang menjadi sasaran pembicaraan yang ada dalam Al-Quran. Tadi ya, bahwa baca Quran itu seolah-olah ia diturunkan kepadamu. Dengan demikian apabila mendengar perintah atau larangan, ia memahami bahwa dirinya yang diperintah itu, dirinya yang dilarang itu gitu ya. Begitu juga ketika mendengar janji dan ancaman dari Allah gitu, targhib tarhib gitu. Demikian juga kisah yang dituturkan Al-Quran ya, untuk diambil pelajaran. Oleh karena itu Allah menyatakan bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran adalah meneguhkan hati Nabi dan umatnya. Wa kullan, dan semua kisah, nakusu alaik, kami kisahkan ya, kami ceritakan kepada Muhammad, min amba'ir rasul ya, min amba'ir dengan tentang berita-berita Rasul itu, manuthabbitu bihi fuadak, kami teguhkan hatimu, waja'aka fi hadhil haq, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, wa mau'idhah, nasihat, wa zikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang beriman. Nah, ini kedelapan adalah ta'assur, yaitu hati terpengaruh. Jadi harus ngaruh ke hati gitu ya.
Ketika baca Quran itu hati terpengaruh dengan beragam kesan sesuai dengan beragam ayat yang dibaca. Sebanding dengan tingkat pemahaman, sejauh itu pula sejogianya berpengaruh pada hati, baik rasa sedih, takut, berharap gitu. Ini yang dialami oleh Rasul gitu. Bahwa suatu saat Rasulullah minta Abdullah bin Mas'ud supaya dibacakan. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ya, bacakan kepadaku Al-Quran. Ibnu Mas'ud pun membacakan surah An-Nisa ya. Ketika sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika Ibnu Mas'ud membacakannya untuk Rasul, maka bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kamu mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan kau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nah, Abdullah bin Mas'ud melihat kedua mata Rasulullah berlinang, menangis gitu ya. Rasulullah bersabda, sekarang cukuplah. Nah, ini. Kemudian zikir dan tafakur ya, bahwa ketika baca Quran, berzikir mengingat Allah untuk mensucikan jiwa dan hati bisa ditemukan mudah dalam Al-Quran ya. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal lail fasabbihu wa idbaron nujum. Bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepada Allah dan pada waktu terbenamnya yaitu waktu fajar. Nah ini ya bahwa harus disertai dengan tafakkur gitu. Nah mungkin banyak lagi ya yang harus dibahas dalam tafsir. Insya Allah akan kita lanjutkan di tafsir tematik karya dari Kementerian Agama ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita ya untuk memahami setiap huruf, setiap ayat yang dibaca. Ini Allah memberikan sir ya, rahasianya kepada Allah yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita adalah orang yang terpilih. Allah berikan rahasianya ya untuk kita sehingga kita semakin hari semakin mengenal ya setiap huruf, setiap ayat, kemudian semakin merasa dekat dengan Allah gitu ya. Dan semakin hari hati kita semakin bersih ya dari noda-noda akhlak-akhlak buruk ya menuju akhlak-akhlak baik, sehingga ketika kita meninggal mudah-mudahan dalam kondisi yang tazkiyatun nafs ya, hati yang jiwa yang bersih gitu ya, sehingga mudah-mudahan seperti yang Allah itu ya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah. Hanya itu saja tadabbur hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ahsanal jaza Bunda Doktor atas ilmunya. Mabruk fi ilmiha. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi tentang tazkiyatun nafs, mudah-mudahan kita dapat melewatinya untuk senantiasa mensucikan diri kita baik di hadapan Allah maupun dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan istighfar 3 kali dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah juga asana jaza kepada para partisipan asatijah yang membersamai kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.